silakan. Begitu kira-kira ya. Ya, sekali lagi saya perkenalkan diri dulu. Saya Natalis Ransi. Kebetulan sehari-hari saya itu adalah dosen di Universitas Halu Oleo di program studi ilmu komputer ya. Jadi di program studi ilmu komputer dan informatika. Jadi sehari-hari saya itu mengajar mengenai apa ini namanya, mengenai komputer tentu saja ya. Mata kuliah kita itu berjudul komputer dan media pembelajaran ya. Tentu saja sebelum kita mulai mungkin ya, kalau saya sudah memperkenalkan diri ya, teman-teman mahasiswa boleh memperkenalkan diri dulu ya, nama, kemudian sekarang di semester berapa ini, sekolahnya mungkin ya, apakah sudah berdinas atau masih mahasiswa reguler ya, masih mahasiswa yang apa namanya, yang sehari-hari bergelut dengan mahasiswanya begitu. Silakan ya, boleh, apakah ketua kelas dulu ya menyampaikan perkenalan di awal dulu, siapa sebagai ketua kelas ini kan kelas ini kelas Bombana ya, SMK 4 Bombana ya, 83 iya, Sikeli ya, Sikeli gabungan ya. Silakan, coba ketua kelasnya siapa, nanti kita itu apa, perkenalan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya tutup kamera ya, saya tutup kamera, nanti teman-teman yang berbicara mic dan kameranya dihidupkan ya, begitu supaya kita berinteraksi. Ya, nanti setelah berbicara boleh dimatikan kembali kamera maupun audionya supaya tidak terlalu berat. Tapi ketika berbicara boleh menyalakan dulu itunya apa namanya, video sama audio. Silakan, Rindang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Mentari Putri. Saya asal dari Kabaena, Artikeli, semester 4. Ya. Mungkin itu saja yang saya perlu sampaikan di awal perkenalan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ketua kelasnya ya. Sip. Selanjutnya. Baik, Pak. Siap. Selanjutnya siapa? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlini. Saya dari Pokjar Sikeli. Alamat Baliar Sikeli. Sudah, maksud saya sudah mengajarkah atau memang hanya kuliah begitu? Corong informasinya juga itu ya. Yang kuliah kalau saya, Pak. Hanya kuliah ya. Oke. Sip. Siapa lagi? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Winda Sri Ayusti dari Kopjar Sikeli, Pak. Alamat Baliara. Untuk sementara masih kuliah, belum mengajar. Ya. Silakan, yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Espita, alamat KPN Utara, Desa Ayamukolo, Kopjar Sikeli. Untuk sementara saya juga belum mengajar, Pak.
Belum mengajar ya, jadi mahasiswa ya. Ya, Pak. Sip. Tinggal siapa? Sudah semua ya? Saya, Pak. Hilda, oke Hilda. Oh, sudah 5 orang bergabung. Saya atas nama Hilda dari Pokjar Stikeri, dari Kabena Barat. Dan saya hanya seorang mahasiswa. Oh, masih mahasiswa ya. Jadi ini maaf ya, saya konfirmasi kembali. Jadi sebagian besar adalah mahasiswa ya, mahasiswa yang maksud saya sehari-hari belum mengajar begitu ya. Tapi mengambil program studi PGSD untuk program studinya. Baik. Oke, terima kasih informasi awal. Sekali lagi kita di mata kuliah komputer dan media pembelajaran ya. Mari saya akan selalu memulai kuliah ini dengan mencoba membahas dipandu oleh referensi yang diacu. Jadi mata kuliah komputer dan media pembelajaran ini ya teman-teman mahasiswa itu selain buku cetak yang sudah Bapak Ibu punya, itu juga di UT ini. Jadi saya apresiasi luar biasa terhadap UT karena UT itu adalah satu-satunya perguruan tinggi yang istilahnya open education ya, yang membuka semua referensinya untuk dipakai secara umum teman-teman mahasiswa. Jadi Anda itu harus berbangga di UT itu. Artinya Anda memiliki sumbangsi sekian persen untuk membuat ya bahan ajar yang disajikan di universitas terbuka itu terbuka untuk umum, siapa saja dapat belajar ya. Jadi teman-teman bisa buka ini pustaka.ui.ac.id ini. Di sana kita melihat referensi yang sangat-sangat lengkap untuk mempelajari bidang ilmu ataupun beberapa hal berkaitan dengan program studi yang dimaksud teman-teman mahasiswa ya. Nah, oleh karena itu ya, kebetulan juga saya ini belum memiliki bukunya ya, belum ada ya. Jadi saya berusaha menyajikan atau mencari referensi tambahan ataupun referensi yang lain yang disarankan. Maka saya coba bukakan ya, mana itu referensinya ya. Oke, ada di sini. Bentar ya. Oke, itu ada di sini ruang baca virtual ya, ruang baca virtual komputer dan media pembelajaran. Nah ini bukunya sama ya? Sama, Pak. Oke, sama bukunya. Jadi teman-teman mahasiswa yang saya buka ini aplikasinya, nama aplikasinya adalah aplikasi Canva. Ini salah satu tools ya yang tren saat ini dan dipakai hampir banyak ya. Apakah kita sebagai guru, sebagai siswa untuk membuat bahan presentasi. Jadi sengaja saya sambil untuk kuliah teman-teman bisa melihat. Jadi ini buku yang dipakai teman-teman semua. Kalau teman-teman presentasi mungkin nanti atau biasa lihat pakai PowerPoint, nanti kita akan atau teman-teman mahasiswa bisa melihat ini. Ini kita menggunakan Canva ya. Canva aplikasi yang berbasis cloud yang bisa kita gunakan untuk merancang presentasi dalam rangka untuk meyakinkan mahasiswa kita tentang materi yang kita ajarkan maupun bagaimana supaya transfer ilmu teknologi itu lebih baik lagi ya. Sekali lagi buku kita sama, sudah pasti sama ya, karena ini adalah buku yang diacu oleh teman-teman di UT untuk melaksanakan perkuliahan. Baik, apa isi bukunya? Mari kita lihat. Mari kita saya beri di bawah dulu ini ya. Mari coba kita lihat isi bukunya ini. Nah ini ya. Jadi karena perkuliahan kita itu 8 minggu,
Artinya bahwa dalam 8 minggu semua materi yang ada di sini modul 1 sampai 9 ini harus selesai. Ya, selesai kita bahas. Artinya kalau minggu ini ya harusnya kita selesaikan modul 1 sampai 2 ya, karena nanti ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu 6, minggu ke-7, minggu ke-8 ya. Begitu cara belajar kita nanti. Adapun nanti kita agak lompat, saya melihat itu nanti tergantung kondisi dan situasi teman-teman mahasiswa ya. Jadi silakan membaca ya, yang lebih cepat membaca, membantu temannya supaya bisa tahu juga apa yang ada di setiap modulnya itu, kira-kira begitu ya. Baik, kita buka satu-satu dulu teman-teman mahasiswa apa yang akan kita pelajari. Tentu saja ya hal yang utama ya ketika kita lihat mata kuliah itu kan, kita selain daripada dia punya apa ini, dia punya judul, maka kita juga bisa mengidentifikasi dulu biasa di awal ada namanya tinjauan mata kuliah itu. Jadi di modul teman-teman itu ada tinjauan mata kuliah. Kalau teman-teman lihat di sana ya, ada 8 hal yang harus kita pelajari di sini. Ya. Harapannya setelah mata kuliah ini selesai, ini ada 8 hal ini yang teman-teman harus ya. Jadi ketika ditanya nanti teman-teman sudah menyelesaikan mata kuliah komputer dan media pembelajaran, sudah dapat nilainya apa? Dapat nilainya A. Oh, berarti kalau nilai A itu teman-teman sudah harus istilahnya khatam ya, dengan sangat bagus ya dalam menjelaskan atau mengimplementasikan sekalian apa itu sebenarnya konsep ya, bagaimana konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Begitu juga faktor yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan media pembelajaran, apa saja faktor-faktornya. Kemudian media audio itu mana saja, media display itu mana saja, ya, termasuk ya audio visual itu seperti apa dalam pembelajaran, ya. Termasuk dalam sekarang apakah tutorial web yang kita laksanakan sekarang ini masuk di mana ini, ya. Kemudian pemanfaatan televisi pendidikan, kemudian kita dapat memanfaatkan ya aplikasi komputer untuk pembelajaran. Memang di buku ini disajikan beberapa penjelasan tentang penggunaan komputer itu sendiri ya. Cuman saya sudah juga kebetulan sebagai praktisi di bidang komputer, mungkin beberapa itu perlu kita upgrade. Nah, maka kehadiran kami tutor di sini untuk mengupgrade ya skill maupun pengetahuan teman-teman mahasiswa dalam rangka untuk menjadi kedepannya itu ya, ketika sudah menjadi guru ya, sudah kerja ya, dengan sangat familiar menggunakan perangkat-perangkat khususnya perangkat komputer ya. Kemudian memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran ya. Sebelumnya juga saya ingin mendapat konfirmasi dari teman-teman mahasiswa, apakah dalam pembelajaran setiap hari itu atau dalam semester ini teman-teman mahasiswa itu menggunakan, apakah ada laptop atau menggunakan apa kira-kira? Bisa dijelaskan dulu, bisa disampaikan dulu. Kita diskusi supaya saya dapat pengetahuan awal begitu. Apa Anda dibantu dengan laptop atau saya kasih mati di kameranya. Sebagian Pak yang dibantu pakai laptop. Ya, jadi dari semua mahasiswa ini intinya ada laptop ya? Apakah milik pribadi? Tidak semuanya, Pak. Oh, tidak semuanya. Kira-kira dari 5 orang yang hadir ini berapa orang? Kira-kira siapa yang pakai laptop? Angkat tangan, raise hand, atau kasih komen, atau apa namanya? Saya sering pakai HP, Pak. HP. Berarti Espita HP, Marlin pakai laptop. Oke, hanya satu ya. Yang raise hand hanya satu. Winda? Kalau saya ada laptop, tapi biasanya menggunakan HP, Pak. Kalau mengerjakan tugas pakai apa ini? Laptop. Berarti ada laptop ya? Ada ya? Ya, ada. Oke, sip. Jadi intinya teman-teman mahasiswa ada laptop ya. Apakah punya pribadi atau maksud saya pinjam atau mungkin punya saudara dan lain sebagainya. Tapi dalam belajar, dalam mengakses internet, dalam mengakses sumber ajar, teman-teman minimal familiar dengan laptop dulu ya. Artinya dalam mengerjakan tugas gitu ya. Sip. Oke, baik ya. Jadi informasinya begitu. Jadi komputer bukan lagi
menjadi barang atau menjadi hal yang sulit untuk Anda akses, kira-kira begitu ya. Bisa pernyataan itu saya berlaku benar atau bagaimana itu? Ya, Pak. Bisa ya. Jadi maksud saya begini, ketika saya berbicara menggunakan istilah-istilah komputer atau menyuruh Anda menyelesaikan tugas menggunakan komputer, kita sudah tidak ada persoalan lagi dengan akses komputer, begitu maksud saya itu. Artinya perangkat itu ada gitu ya. Jadi ketika diberikan tugas, jangan sampai maksud saya di akhir begitu, di akhir penilaian ya, ini bukan kasus di Anda ya, di kasus offline pun yang saya mengajar di kelas itu biasa ternyata di akhir atau di pertemuan tengah itu dikonfirmasi kepada mahasiswa kenapa tidak mengerjakan tugas, ternyata alasan utamanya tidak ada laptop. Nah, ini juga masalah ini. Mahasiswa zaman sekarang tidak punya laptop itu agak sedikit bisa terkendala begitu. Maksud saya bukan harus punya laptop, tapi akses. Bagaimana? Ini Pak, insya Allah kalau masalah tugas, biar yang tidak punya laptop tetap diusahakan karena tugasnya Pak. Oke, jadi saya ingin pernyataan itu untuk semua begitu ya. Jadi supaya sekali lagi ini menjadi pondasi awal. Jangan sampai saya menganggapnya di awal baik-baik saja, ternyata teman-teman mahasiswa itu mengalami kendala yang krusial di situ ya. Maka saya ingin di pertemuan awal ini mengkonfirmasi dulu kira-kira kalau kondisinya seperti itu disepakati ya. Tadi ya ada dari ketua kelasnya mengatakan bahwa kalaupun tidak ada ataupun bagaimana caranya, intinya bisa mengakses komputer ya. Sip. Oke, baik. Iya, Pak. Oke, mantap. Sip. Kita coba lagi lanjutkan ke materi ya. Kalau tentang internet tidak diragukan lagi karena Anda sudah mengikuti tutorial web, ini tentu saja pakai internet. Artinya Anda juga tidak ada masalah dengan internet. Jadi sudah poin plus, ada komputer, ada internet. Karena biasa kalau ada internet cuma butuh HP juga masih ada kendala gitu. Jadi tetap harus ada komputer apalagi seorang mahasiswa ya. Baik, kita lanjut sekarang. Kita lihat dulu di sini desain bukunya. Ini kalau teman-teman lihat ya. Jadi ujungnya dari selesai kita belajar komputer ya, dalam media dan komputer dalam pembelajaran ini. Nah, ini mata kuliahnya kok ini yang satunya beda lagi, bentar ya. Yang satunya nama kuliahnya komputer dan media pembelajaran, dalam isinya itu media dan komputer dalam pembelajaran. Oke, sama saja ya. Mudah-mudahan tim UT itu intinya sama saja. Jadi intinya teman-teman sekalian ya, kan kalau dalam kurikulum secara umum di pendidikan tinggi itu ada 3 hal yang harus Anda selalu pegang ketika belajar sebuah mata kuliah ya. 3 hal yang saya maksud adalah pengetahuan, keterampilan atau skills, dan sikap. Kalau sikap, saya kira kita semua sudah sepakat bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari di sekeliling kita untuk menyatakan ya atau memperlihatkan sikap sebagai seorang mahasiswa, terutama kaitannya dengan mata kuliah yang sedang ditempuh. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Yang kita akan selalu pantau dan selalu konfirmasi adalah mengenai ini, mengenai keterampilan dan pengetahuan ya, mengenai keterampilan dan pengetahuan. Kenapa ini menjadi penting? Sekali lagi karena ya, kenapa sekali lagi ini menjadi penting?